Bu nek badhe ngudut bareng-bareng. Kak. Kak. Gunakan pupuk cair organik, ramah lingkungan, sehat keluarga kita. Pupuk cair mantap, mantap, mantap. Salawat serta salam kita unjukkan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun wonten ing alam dunya punika antos yaumul kiamah samangke. Amin Allahumma amin. Nyuwun ngapunten niki mbok menawi mangke anggenipun kawula matur bahasane campur aduk. Niki saking terbiasa pakai bahasa Indonesia. Kula aturaken agungi matur nuwun dumateng ibu-ibu sedanten ingkang sampun kersa nglegakaken wektune ngrawuhi teng panggenan kawula. Mugi-mugi kegiatan punika mbeta manfaating dumateng kita sedaya. Dados ngeten Bu. Niki kawula lan rencang-rencang teng mriki niki ngantos mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pembuatan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah kulit buah jeruk. Niki boten ajeng demo produk boten demo produk terus sepanjenengan ken tumbas boten. Tapi niki kita di sini dari Sanata Dharma niku wonten program pengabdian masyarakat. Dadose niku pupuk niku hasil dari uji coba kami, terus kemudian kami diminta untuk mensosialisasikan di masyarakat. Nah, saderengipun dipun paparaken materine sebelumnya perkenalan riyen nggih Bu. Niki rencang-rencang kula niki dari ada Mas Ali. Asalnya dari mana Mas Ali? Kalau saya asalnya dari Jawa Timur Ibu. Terus ada Mbak Risma dari Blora. Mbak Desi Dari Wonosari, Bu. Wonosari, Mbak Tika Dari Purworejo. terus kemudian Mbak Dia dari Sleman. Jogja. Nah, niku rencang-rencang kula saking Sanata Dharma. Terus kemudian untuk kok kami memilih di Desa Sumberjo niki amargi teng dusun Sumberjo niki kan nggih potensine sangat besar, kebanyakan adalah petani. Nah, jadi pembuatan pupuk niku dengan memanfaatkan limbah kulit buah. Di sini kan banyak sekali petani nggih. Dados coba Mas. Pupuk organik cair niku niki niku bahane mboten namung saking buah, satu macam buah saja. Jadi bisa dicampur dengan berbagai macam kulit-kulit buah. Jadi kan di setiap perkebunan niku sakniki pun diparingi gentong niku. Nah, kemarin itu saya tanya sama Mas Dito, gentong iki apa ta? Jadi bisa dimanfaatkan buat membuat pupuk seperti ini. Kan nika nglebetke apa nika? Salak gosok-gosok. Nah, sejalan dengan adanya gentong-gentong nika, nah nanti saged dimanfaatkan untuk membuat seperti ini. Jadi tujuan kami di sini itu minimal
orang-orang itu bisa memiliki keterampilan untuk berinovasi mengolah sampah, limbah-limbah sampah, terutama limbah sampah organik itu menjadi sesuatu yang memiliki nilai yang lebih. Maksudnya nanti bisa digunakan kembali dari alam terus kembali ke alam. Nah, seperti itu tujuan kami di sini. Terus kemudian ini bisa digunakan untuk semua jenis macam tanaman. Jadi ini bisa damel Sayuran, disemprotke saged dicoke nggih saged. Nah, nanti untuk pemaparan cara pembuatannya, terus bagaimana prosesnya, terus gunanya, manfaatnya nanti akan dijelaskan oleh rencang-rencang kula. Nah, mungkin demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Kula Terima kasih Mbak Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang izin mempresentasikan Ibu terkait pembuatan pupuk cair organik dari kulit buah pisang dan jeruk. Di sini ada 3 poin penting yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua pembahasan, yang ketiga metode pembuatan dan hasil. Yang pertama yaitu pendahuluan. Ini terkait isu permasalahan sampah di Indonesia, Ibu. Jika dilihat dari persentase dari data yang telah kami kumpulkan, bahwasanya paling besar sampah itu berasal dari rumah tangga. Dari sampah rumah tangga. Bisa dilihat dari jumlah penduduk Indonesia sendiri, kurang lebih ada 270 juta jiwa. Dari itulah menyumbang paling besar sampah yang ada di Indonesia, yaitu sebesar 48%. Kemudian pasar tradisional menyumbang sampah sebesar 14%, perkantoran 13%, 13%-nya kawasan, kemudian 6% ada dari pusat perniagaan, kemudian 4% ada fasilitas publik dan keramaian, dan 2% kegiatan lain. Nah, untuk penggunaan bahan kimia itu sudah terbiasa digunakan oleh pada umumnya semua orang. Jadi seperti penggunaan kimia kosmetik atau penggunaan kimia untuk pupuk biasanya kan rata-rata menggunakan kimia. Nah, kalau penggunaan pupuk kimia itu biasanya harus sesuai dengan takarannya ya, Bu. Kalau kelebihan itu biasanya efeknya apa, Bu? Layu, tanaman layu. Nah, di sini kami latar belakangnya sebetulnya juga itu juga biar walaupun kelebihan pupuk itu membuat tanaman nggak layu dan tanahnya nggak pecah-pecah gitu. Terus selain efek di pertanian itu juga untuk efek kesehatan. Efeknya nanti kepada pemanasan global atau efek rumah kaca. Pemanasan global itu bumi ini kalau menggunakan kimia terus itu semakin panas. Kemudian menurut Permata itu ada salah satu peneliti, penggunaan bahan kimia secara terus-menerus itu dapat menyebabkan tekstur tanah menjadi keras, itu tadi. Juga menyebabkan racun untuk organisme. Jadi itu di dalam tanah itu ada organisme-organisme banyak seperti cacing yang bisa menyuburkan tanah. Itu nanti kalau misalnya kebanyakan diberi kimia, itu nanti dia akan habis, akan mati sehingga tanaman itu tidak dapat disuburkan oleh organisme itu, oleh cacing itu. Dimana itu adalah sehat untuk kita juga. Kemudian pertanian organik itu pada dasarnya juga mengembalikan unsur hara. Unsur hara itu unsur yang dapat menyuburkan tanah. Gitu. Selain itu juga menurut ekonomi itu kita dapat mengurangi tingkat pengeluaran uang. Karena kita dapat memanfaatkan sisa-sisa bahan makanan yang ada di dapur atau bahan kulit buah juga yang ada di dapur. Jadi misalnya banyak orang sosialisasi tentang sampah plastik untuk dibuat tas atau dibuat dompet seperti itu. Nah, kita akan memanfaatkan yang tidak plastik, maksudnya yang organiknya. Kemudian kalau kita misalnya makan buah atau makan sayur, tentu pengennya tetap mendapatkan vitamin yang maksimal. Nah, jadi untuk itu memang penggunaan pupuk organik itu
juga menjadi salah satu pemicu agar buahnya itu vitaminnya juga maksimal. Misalnya buah menjadi manis itu tidak dari suntikan atau tambahan dari luar, itu memang pure pupuk yang kami buat ini dapat membuat tumbuhan menjadi subur dan segar. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk semprot buah, bisa juga untuk tanaman lain, sayuran, sawi atau tomat atau salak juga. Kebetulan tadi seperti yang dijelaskan Mbak Safa, kalau sudah ada tong buat kayak jamu ya Bu. Monggo kalau mau dilihat. Kalau mau dilihat dulu, ini sudah ada kegunaan sama fermentasi. Ya, betul Ibu, hasil fermentasi. Nah, iya benar Ibu, itu sistemnya fermentasi, ya. Terus paling. Nah, sebenarnya ada pupuk organik padat dan ada pupuk organik cair. Kalau pupuk organik padat itu biasanya dari kotoran hewan. Nah, kalau pupuk organik cair itu kita tambahkan air dan gula. Gitu. Dan proses fermentasi dari mikroorganisme itu sendiri. Kalau misalnya pupuk cair organik itu dalam pemupukannya jelas lebih merata. Jadi air disiram itu kan sudah merata. Kalau misalnya pupuk organik yang padat itu kan kadang-kadang ada di sini aja, terus di situ. Kalau misalnya cair itu kan dia meresap ke tanah langsung. Kelebihannya itu dapat mengatasi permasalahan pada tanah. Yang tanah tadi misalnya pecah-pecah atau sudah kebanyakan kimia seperti itu. Yang kemudian tidak merusak humus, tidak merusak kesuburan tanah tentunya, dan tidak merusak organisme atau cacing atau hewan apapun yang ada di dalam tanah. Tugasnya cacing itu kan untuk menyuburkan tanah. Kemudian, ya tadi menjadi bahan mikroorganisme tanah. Kemudian juga ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu tidak merusak lingkungan sekitar juga. Terus juga walaupun kita menggunakannya tidak sesuai takaran, misalnya kelebihan sedikit atau kelebihan banyak, itu tidak membuat tanaman menjadi mati atau menjadi layu atau menjadi rugilah untuk petani. Ayo. Nah, untuk pembuatannya itu menggunakan perbandingan 10:3:1, yaitu 10 liter air banding 3 kg kulit buah dan 1 kg gula. Kenapa pakai gula? Karena untuk memberi makan mikroorganisme atau hewan-hewan banyak yang ada di kulit buah tadi. Nggih, istilahnya ragine hewan-hewan itu yang ada di kulit buah itu adalah gula. Selain gula bisa juga sari tebu, kalau misalnya ada sari tebu gitu. Nah, kalau misalnya nggak pakai 10 liter air, bisa pakai 5 liter air. Nanti dikurangi saja Bu, 5 liter air, 1,5 kulit buah sama 0,5 kilogram gula gitu. Yang penting takarannya 10:3:1. Difermentasi selama 2 minggu. Jadi itu nanti disiapkan tempatnya, tongnya, terus kulit buahnya bisa berbagai macam, apa saja. Kalau lebih bagus lagi ada nanasnya, lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya apa saja udah bisa. Mau ada kulit salak atau pisang, pepaya, semuanya bisa masuk. Kalau nggak buah, sayuran bisa apa itu enggak? Kalau sayuran itu nanti aromanya
nggak enak Bu. Bisanya bisa. Iya. Biasanya sama kering dewe campur. Atau sisa. Oh. Potong. Sayuran sama buah jadikan satu. Oh. Kalau sayuran nanti iya kandungannya beda Bu. Nanti memang sayuran itu lebih cepat membusuk, tapi dia lebih cepat bau juga. Kalau buah kulitnya itu dia membusuk tapi aromanya itu beda. Nah, kami uji cobanya pakai kulit buah pisang sama jeruk. Cuma 2 aja, di mana itu gampang ditemukan di mana saja kalau pisang sama jeruk. Ya. Terus itu kulit buahnya ditaruh di tong. Terus nanti gula sama air langsung diaduk. Terus ditutup pakai kain. Jangan pakai tutup tong, nanti bisa meledak. Iya, soalnya itu kan nanti gas jadinya. Nah, setelah itu ditunggu 2 minggu, kali minggu. Terus habis itu disaring. Kalau enggak tong diember boleh enggak? Boleh Bu, diember boleh, di baskom boleh. Enggak harus tong. Enggak harus tong. Perlihatkan oleh praktek. Mangke, nanti praktek sekalian. Gitu. Jadi selama 2 minggu. Itu nanti teksturnya udah beda, warnanya juga udah beda. Nah, kebetulan kan ini kami dapat ilmu dari Bantul, dari Jogja. Dia petani organik. Dan kami nanti akan menunjukkan hasil-hasil karyanya beliau. Terus oh iya, cara pemakaiannya lupa. Cara pemakaiannya 1:10. Jadi misalnya satu tutup botol itu pupuk itu nanti 10 tutup botol air, atau pakai itu loh Bu, semprotan apa sih, Arabica bisa. Itu 3 tutup botol sama Arabicanya full gitu. Kalau misalnya untuk tanaman yang di depan rumah atau apa, tapi kalau misalnya untuk di sawah atau di mana itu nanti bisa 1 liter dibanding 10 liter air. Sateng. 16 liter, jadi 1,6 liter pupuk gitu. Ini toh Bu, itu Bu. Airnya yang banyak itu udah dari desa, dari itu. Dokumentasinya. Nah, itu ada yang biru besar itu tangki tadi pencampurannya, buah, gula sama airnya. Terus kemudian yang kecil-kecil ada itu Bu, kerannya. Itu sudah disaring, tinggal dimasukkan ke botol gitu. Oh iya. Jadi lebih gampang. Nah, ini hasil pertaniannya. Tomatnya macam-macam, ada tomat biasa, sayur, ada tomat anggur. Itu yang sebelah sana tomat apa? Tomat apa ya? Saya nggak tahu itu yang sebelah sana tomat apa. Ini ada markisa. Oh iya, tomat buah. Ini ada markisanya. Seger-seger. Walaupun organik tapi bisa subur Bu sama besar. Nah, itu nanasnya besar. Kemudian Rosella juga tumbuh. Itu selada merah. Biasanya kan selada hijau. Nah, itu selada merah bisa tumbuh pakai pupuk itu. Nah, ini labu madu Bu. Waloh madu. Oke. Kalau ini waloh biasa. Waloh jangan bayem. Nah, itu besar-besar segitu Bu. Itu seledri juga subur-subur, jambu darsono namanya. Terus mulberry-nya itu masuk semua Bu. Nah, segitu Bu, ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, badhe praktek dalem mek ya Mbak. Insyaallah. Lah nggih kulit pisang kan. Nggih, minyak bagi teng kebon niku. Lah nggih. Kulit, gula, air,
Nggih. Maksudnya kalau untuk bunga bisa nggak Mbak? Maksudnya nggak harus sayuran juga? Nggak harus sayuran, bunga saged. Oh iya. Bunga saged. Harus sayuran. Bunga, buah, sayuran saged piranten. Anteng mriki pun adem. Ben ngangge organik. Carane Akhirnya yang untuk mencampurkan bahannya tadi itu diukur atau enggak? Diukur. Nggih. 10 liter air banding 3 kilo. Masukkan Mbak? Iya. Ya, timbang dikira-kira. Ya, ini juga kira-kira. Oh, tapi nanti kalau mau ditimbang ya nggak apa-apa ditimbang perbandingannya yang 10 banding 3 banding 1. Terus yang kedua yang dimasukkan itu gulanya. Iya. Boyeman gulone batine Ibu. Boyeman gulone ngoten nggih, Bu. Dimasukkan itu air. Lek ngombe rasa nggo gula men sehat. Nih. Mengurangi diabetes, Bu. Iya. 5. Nah, iya. itu Mbak Desi 1 liter. Oh, liter. Kira-kira. Timur kuwi 1 liter. Jadi diusahakan nanti kulit buahnya itu sampai kerendam air semua. Oh iya. Niku kan enteng ya, Bu, kulitnya. Kulitnya enteng. Diaduk dulu. Ben gulone larut. Nama Bu, nek badhe ngudut bareng-bareng. Nanti didiamkan dulu 2 minggu.